BPJS-nya ada. Silakan menunggu, nanti dipanggil namanya. Obat lemak ya, 2 kali 1 setengah jam sebelum makan. Ini untuk masuk sebelum makan. Terus ini untuk mengobati pembengkak ada bukan? Jadi ini obatnya 1 kali setengah tablet, nanti dibagi 2. Cuman ini setengah tablet sekali. Dan minum itu kental. Apa betul salah satunya itu Anda yang positif ketika itu? Iya, betul. Saya salah satunya adalah pasien positif di Puskesmas Gunung Stoli. Nah, ini bisa terinfeksi kira-kira dari mana dan seperti apa? Ini tidak terlepas dari aktivitas saya sehari-hari yang bekerja di Puskesmas Gunung Stoli sebagai pelayan di pendaftaran. Mungkin saya bisa terinfeksi di situ. Kondisi saya juga pada saat itu sedang hamil tua. Nah, di vonis mengalami positif COVID-19, apa yang dialami? Yang saya alami saat itu, saya tanpa gejala ya sebelumnya. Saya tahu juga saya rupanya reaktif setelah kami semua dirapid pada hari Minggu ya. Kemudian untuk selanjutnya saya disuruh untuk di swab di Rumah Sakit Umum Gunung Stoli. Kemudian saya di swab, saya dulu dimasukkan di Rumah Sakit Umum Gunung Stoli pada hari Senin. Malamnya kami nginap di situ. Hari Selasa saya di swab dan hari Selasa sore hasilnya keluar. Ternyata saya dinyatakan positif. Dalam keadaan hamil positifnya? Dalam keadaan hamil tua saya dinyatakan positif saat itu. Saya di rumah sakit selama 14 hari dengan mengikuti protokol kesehatan. Tidak lepas dari situ. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu berbagai macam ada virus bakteri yang bisa masuk. Kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Aktivitas saya juga di rumah sakit. Saya pagi-pagi itu jalan-jalan ya, namanya juga saya hamil tua, setidaknya untuk memperlancar persalinan pada saat itu nantinya. Terus mengkonsumsi buah-buahan, vitamin, dan menjaga juga aktivitas imun tubuh lah gitu. Nah pada saat itu tidak luput dari, namanya juga manusia ya, udah hamil tua, sendiri lagi. Ada rasa takut sebenarnya, tapi di balik itu saya juga harus berpikir ada janin dalam perut saya yang harus saya selamatkan. Jadi kalau contohnya saya drop, otomatis psikologi anak saya juga nanti pasti turun gitu kan. Jadi saya juga pada saat itu tetap berdoa
tetap berdoa agar tetap diberi kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih biarlah cepat sembuh dari penyakit ini. Sebenarnya ini bukan penyakit ya, tapi ini sudah Apa betul ini ada virus sebetulnya? ini kalau saya secara pribadi saya menyatakan ini betul. Kenapa? Buktinya saya sudah terkena sendiri. Nah, itu buktinya saya sudah terkena sendiri. COVID ini tidak jauh dari diri kita sendiri sebenarnya. Intinya kita harus melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, terutama pakai masker ya. Kemanapun kita pergi, jangan lupa pakai masker dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita protokol kesehatan. Setelah kita memegang benda sesuatu, apapun sekecil apapun itu, kita harus tetap cuci tangan. Karena disitulah bakteri dan virus-virusnya menempel. Gitu. Saya dioperasi dalam kondisi pasien COVID, dengan prosedur COVID juga saya dioperasi. Setelah saya operasi, saya diisolasi lagi kembali di rumah sakit, kembali lagi ke tempat itu. Kemudian saya anaknya di ruang ruang bayi, perinatologi. Iya, enggak maksudnya Di swab positif juga. juga. Itu. Anaknya anak saya hari Kamisnya, Rabu, hari Kamis, hari Jumatnya di swab dan hasilnya negatif. Itu hasilnya negatif. Dan dibawa pulang langsung, dan hari itu juga langsung dibawa pulang agar tidak tertular dengan penyakit lainnya. Dan saya masih tetap di rumah sakit. Setelah saya selesai isolasi di rumah sakit, saya diizinkan pulang, dan di rumah saya melanjutkan isolasi mandiri lagi selama 7 hari. Banyak yang tidak percaya virus COVID ini tidak ada atau dibuat-buat pendapatnya. Ini bukan yang dibuat-buat. Ini sudah terjadi, ini sudah fakta. Ada beberapa orang yang sudah mengalami COVID. Saya salah satunya. Jadi ini bukan yang dibuat-buat. Percaya tidak percaya, ini adalah penyakit yang benar-benar dinyatakan COVID. Ini bukan aib ya, tapi ini sudah nyata dan jelas. Ada beberapa pasien yang harus diisolasi, termasuk saya dan teman-teman saya juga gitu loh. Buktinya mereka sampai sekarang sudah sembuh. Jadi nggak ada, asalkan kita mengikuti protokol kesehatan, kita pasti dinyatakan sembuh dan tidak ke COVID. Ada kiat atau trik tidak untuk bisa melewati fase saat isolasi mandiri? Ada. Saya kasih kiatnya. Saya sedang hamil tua saat itu ya. Intinya, kalau saudara-saudara, bapak ibu mengalami COVID, jangan panik, jangan stres. Tingkatkan imun tubuh, itu yang paling penting. Imun tubuh kita harus ditingkatkan. Rajin berolahraga, tetap patuhi protokol kesehatan. Makan makanan yang segar, makan buah. Yang penting jangan stres. Kalau kita stres, drop, akhirnya kita nggak bisa sembuh. Ada pesan bagi masyarakat? Tetap tidak terlepas dari tetap kita protokol kesehatannya, tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita beraktivitas, tetap kita mematuhi namanya protokol kesehatan. Jangan sampai ada beberapa orang di sekitar kita yang terjangkit lagi COVID. Marilah kita memutuskan rantai COVID ini dari diri kita sendiri, supaya COVID ini tidak ada lagi di daerah kita.